Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fit tawakkuli wat tafwidi wal ikhlasi. Qala Allah ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa qala aidan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qala wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, ila akhir. Bacata maghrib ini Tanwirul Qulub yang dikarang oleh Maulana Al-Arif Billahil Marhum Syekh Muhammad Aminul Qurdi yang meninggal tahun 1332. Kita membahas di pembagian terakhirnya tasawuf. Jadi buku ini itu bagian pertama membahas tentang tauhid, kemudian kedua tentang fikih, ketiga tentang tasawuf. Amin Qurdi ini terkenal dengan tariqah An-Naqsybandi. Jadi An-Naqsybandi itu didirikan muassisnya Bahauddin An-Naqsybandi di Uzbekistan, Asia Tengah. Ya, kalau kita berkunjung ke sana, kita akan melihat tempatnya pendiri Bahauddin An-Naqsybandi. Jadi Amin Al-Qurdi ini termasuk boleh dikatakan khalifah ya oleh tariqah An-Naqsybandi. Kemudian oleh generasi-generasinya masih tariqah An-Naqsybandi itu masih dipopulerkan atau masih dilestarikan atau masih dijalankan sampai hari ini. Ya, dulu waktu kita sekolah di Mesir, banyak dari kita anak Sadia itu ikut belajar di situ oleh cucunya Amin Qurdi ini. Nah, jadi biasa kalau malam Jumat kita ikut di sana berzikir, dan malam Senin itu cucunya daripada Amin Qurdi. Pada saat saya ke Uzbekistan, saya bersama teman orang Malaysia dan beberapa orang Indonesia masuk di masjidnya An-Naqsybandi, Bahauddin An-Naqsybandi di daerah Samarkand namanya, Samarkand. Kalau kita masuk di situ, pada saat saya masuk di masjidnya itu masjidnya ada pintunya
eh, kalau ditutup itu rapat, hampir tidak ada cahaya masuk. Boleh dipastikan tidak ada cahaya masuk. Masjidnya masih ada. Itu kalau kita baca itu kan, Bahuddin Naqsyabandi itu muncul mungkin di abad ke-7. Kemudian bertanyalah orang-orang, kenapa masjidnya begini? Kebetulan saya pernah belajar di Tariqah Naqsyabandi. Saya katakan bahwa masjid ini tertutup. Nanti kalau berzikir An-Naqsyabandi, tariqahnya itu tidak boleh ada cahaya. Jadi lampu dimatikan semua. Jadi semua lampu dimatikan semua. Nah, itulah dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, dari itu dipopulerkan, dikembangkan, dan termasuk tariqah mu'tabarah. Kalau kita di Nahdlatul Ulama itu, ya. Jadi itulah Amin Kurdi ini. Ya. Jadi kalau mau praktekkan berzikir, paling tidak praktekkan dulu lah. Kalau mau praktekkan, matikan lampu semua. Memang sengaja dimatikan lampu tanpa cahaya. Tanpa cahaya. Ini salah satu tarekahnya, metodenya dalam berzikir. Jadi makanya masjidnya itu sampai hari ini masih ada masjid itu. Di Samarkand itu tertutup semua, terbuat dari kayu. Nah, ya, jadi pada saat orang bertanya, alhamdulillah saya bisa jawab karena saya pernah alami. Saya pernah belajar. Kalau kita berbicara tentang tarekah, kalau misalnya kita ketemu ulama-ulama Mesir, itu biasa kita ditanya, apa tarekahmu? Kalau dulu anak-anak teman-teman di Mesir itu, sahabat-sahabat di Mesir itu, anak-anak sekarang juga itu, kalau bukan Asy-Syadzili, An-Naqsyabandi, masih ada yang lain, yang mu'tabar. Nah, itulah paling tidak metodenya dulu lah, berzikir. Kita praktekkan, berzikir, matikan lampu semua. Ya, kira-kira enggak takut itu? Coba masuk ke masjid sini, masuk tengah malam kira-kira jam 2:30, matikan lampu semua, Anda sholat. Jangan ada cahaya. Tapi jangan sehari saja, rutin. Rutin. Baik. Dan ini juga dulu kalau guru Ta'dul Abu Nawas ajar kita itu, dia praktekkan sholat tengah malamnya, matikan lampu semua, dan kemudian setelah sholat baring di atas sajadah. Bayangkan diri itu mati. Kira-kira kalau mau pilkada orang semua caleg dikasih begitu semua dulu. Jadi kalau mau pilkada atau pileg itu semua caleg dikasih sholat tengah malam, semua matikan lampu. Kemudian sudah itu baring semua di atas sajadah. Bayangkan dirimu, bayangkan diri itu meninggal. Bertanggung jawab kami nanti semua itu. Saya rasa tidak berani kita buat undang-undang yang tidak pro kepada umat. Sekarang kita baca tadi faslon, satu fasal fit tawakkuli wat tafwidi wal ikhlasi. Dalam buku ini kita bahas salah satu fasal, kita baca belajar sama-sama. Si di fasal ritujunna tawakal wat tafwidi. Apa artinya tafwidi? Ada yang tahu? Ada yang tahu tafwidi? Tafwidi itu kalau bicara hampir sama sih dengan tawakal.
berserah diri, tafwidi itu kayak memberikan kuasa. Memberikan kuasa dan memberikan jaminan. Ya, memberikan kuasa dan diberikan kuasa itu menjamin. Ya. Jadi hampir sama dengan tawakal. Kemudian wal ikhlasi dan ikhlas. Kita sama-sama belajar pada satu pasal di Tanwirul Qulub ini fit tawakkuli wat tafwidi wal ikhlasi. Nah, nanti kita lihat apa sih tawakal itu, tafwid itu tadi kayak memberikan surat kuasa. Artinya kalau sudah dikasih orang surat kuasa, jalan. Artinya pura nih lete kuasa. Itu tafwid ya. Pura lete kuasa sudah. Nah, siapa yang kita kasih kuasa? Yang wakili kita. Siapa? Kalau misalnya di dunia perbankan yang kami tanda tangani tidak boleh kalau bukan pemilik rekening. Maka pemilik rekening memberikan surat kuasa siapa yang ditunjuk. Itu tafwid ya. Itu salah satu pengertian tafwid. Kemudian wal ikhlasi, ikhlas. Nah, kepada siapa kita tawakal dan kepada siapa kita berikan surat kuasa itu, yang berikan jaminan itu kepada siapa? Nah, di sini dibahas. Kepada siapa? Tentu yang diberikan surat kuasa untuk menggantikan kita itu adalah pasti orang hebat juga. Makanya tadi saya katakan saya tidak mengganti, saya hanya mengisi. Kenapa? Sakunya ilmunya Ki Agus tidak sama, lebih tinggi ilmunya dari saya. Mungkin bukan level saya mengganti beliau. Jadi saya pakai bahasa mengisi waktu. Jadi yang bisa menggantikan itu harus lebih sebenarnya daripada yang digantikan. Artinya tenangnya weh. Itu. Senangnya itu nyawa kalau misalnya pekerjaan saya kan biasa mengantar-ngantar orang ke beberapa negara termasuk ke Saudi. Jadi kadang saya tidak pergi dan sering tidak pergi. Tapi saya mengutus orang yang saya percaya. Jadi kita mengutus jangan yang kaleng-kaleng. Jangan kaleng-kaleng kita utus. Nah, itu tafwid, tawakal atau tafwid. Nah, siapa yang kita ini? Siapa? Ya. Siapa yang kita bisa? Nah, sekarang kita belajar di sini. Nah, di sini diterangkan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bagusnya kita bertawakal kepada yang alal hayy, yang hidup. Alladzi la yamut, yang hidup itu yang tidak mati. Karena ada hidup mati. Kayak kita kan ini, misalnya kita ini manusia, kita hidup tapi nanti juga mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka bertawakallah kalian kemana? 'Alal hayy, kepada yang hidup. Yang hidup alladzi la yamut, yang tidak mati. Jadi kita diajarkan Al-Quran. Nah, bertawakal kepada, jadi tentu nakiluri kue tentu fuang Allah Ta'ala ya, terus ku fuang Allah Ta'ala, karena semua akan binasa kecuali Tuhan. Nah, tapi inilah kita
disuruh dulu berpikir, siapa kira-kira al-hayy alladzi la yamut. Jadi mungkin ada hayy, kita mungkin tawakal kepada orang hidup, tinggi jabatannya, oke. Tapi di ayat ini alladzi la yamut. Kalau misalnya tinggi jabatannya, oke lah, tapi ingat dia itu nanti mati juga. Berarti ada batasnya. Kalau begitu belum kuat. Belum kuat dipakai bertawakal. Belum kuat. Nah, ceritanya tawakal ini kan bagaimana kita kuat. Ada pepatah mengatakan laisal qawi man qawi binafsihi walakinnal qawi man wara. Orang kuat bukan karena dirinya, tapi siapa di belakangnya. Saya punggungku ini dari tadi pagi duduk. Tadi siang mengajar lagi sampai sore. Punggungku kuat tidak? Ada sandaran, ini yang kuat. Jadi bukan punggungku yang kuat, tapi sandarannya yang kuat. Nah, kepada siapa kita ingin bertawakal? Kepada siapa kita ingin bersandar? Kepada yang kuat. Siapa yang kuat itu? Al-hayyul ladzi la yamut. Itulah Tuhan. Jadi nanti kita itu tadi ya, konstruksi berpikirnya, saya mengutus orang, bagaimana saya tenang? Pekerjaan jalan, saya bisa tidur nyenyak, pekerjaan juga jalan. Berarti yang saya utus adalah yang bisa kuat, yang bisa hebat, bekerja dengan baik. Artinya irenu aja majemang. Makanya kalau kita tawakal kepada orang seperti itu, apalagi kalau al-hayyul ladzi la yamut, makin kuat kita. Nah, hanya kita biasa ragu, gitu? Biasa ragu kita. Min lodo waki bawang, ya Tuhan, luluskan saya, misalnya. Ragu ki, lulusmu gaji matu, kamu sudah meminta, masih ragu kok. Nah, sama halnya begini. Anda buat proposal ke Pak Bupati untuk pembangunan masjid ini misalnya, contoh. Tapi setelah kita membuat surat permohonan, kemudian anggarannya sudah, tapi ada catatan di belakangnya di situ, di bawah. Dia juga mau tepuk Pak Bupati Kumaleak. Ragu kak. Musuh bagaimana coba ada proposal begitu modelnya? Begitulah kira-kira doa pada saat kita berdoa kemudian Anda ragu. Jadi tawakal, terima Tuhan ini. Nah, makanya di ayat berikutnya dikatakan wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Orang-orang beriman itu kepada Tuhan dia bertawakal. Pada Tuhan. Jadi kalau kita berbicara lagi al-mu'minun, itu al-mu'minun kan, tadi subuh kita sudah bahas. Kemudian ada juga tadi subuh kita baca al-muttaqin. Ya, pada intinya kan al-mu'minun itu bertakwa kepada Tuhan. Kalau saya berbicara tentang takwa, kalau orang-orang sufi katakan Tuhan tidak mesti ditakuti, tapi dicintai. Sama sih sebenarnya bahasanya. Cuma selama ini kalau kita selalu pakai bahasa takut, ya kan gitu. Makanya ada sufi membahasakan takwa itu cinta kepada Tuhan. Bagaimana cinta ini? Beberapa ahli orang-orang sufi itu seperti siapa lagi? Al-Maskawi, siapa lagi yang
di Turki ini. Siapa? Itu banyak mengambil bahasa takwa, bahasa cinta itu dari kemudian diolah, kemudian banyak diambil dari beberapa diambil kemudian diinterpretasi dari Laila Majnun. Pernah dengar ya? Laila Majnun. Begitu Laila dengan Majnun, Qais itu, bagaimana cintanya Qais kepada Laila. Suatu ketika ada anjing lewat depannya Qais. Anjing itu Qais katakan ini dari rumahnya Laila, kampungnya Laila ini. Nah ikuti terus kan? Dia ikuti terus. Semoga anjing ini mengantarnya ketemu Laila. Karena anjing ini dari kampungnya Laila. Jadi dia tawakalnya di anjing. Tapi coba lihat dulu, lihat anjing. Sampai setelah itu pulanglah Qais. Setelah itu pulanglah Qais lewat depan masjid. Keluarlah orang dari masjid. Maka dia rotowe. Qais, kamu tadi tidak singgah sholat, kami sholat, kamu lewat saja terus, masa kamu tidak lihat kami? Qais katakan, saya fokus sama anjing, nanti saya kehilangan jejak. Tapi Qais katakan, tunggu dulu, kenapa kamu lihat saya kau sholat? Kenapa kamu lihat saya kau sholat? Nah, disinilah orang-orang sufi membahasakan begitu fullnya cintanya ini, tapi dilarikan kepada Tuhan. Makanya orang-orang mukmin itu pada intinya semua ke Tuhan. Tadi cintanya Qais kepada benda, kepada seseorang, tapi karena wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun, kemudian digalilah oleh orang-orang yang betul-betul luar biasa keimanannya, dilarikan cinta itu tuh kepada Tuhan. Berarti wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun, kalau orang mukmin itu bertawakal kepada Tuhan, ya mungkin sedikit gambarannya seperti itu. Cinta kepada manusia saja dia terjemahkan, dia interpretasi bahwa itu bisa dipakai untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ya inilah mungkin salah satu petunjuknya, wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Jadi kalian ini kan, kita semua ini kan orang-orang mukmin, ya. Makanya saya agak tenang ke sini. Saya tenang melihat-lihat kalian semua ini, saya tenang sekali lihat. Makanya saya suka ke sini. Saya tenang. Kenapa? Masya Allah. Makanya tadi saya mengajar itu, saya mengajar kalau teorinya Al-Alusi tadi, siapa tadi? Ahlul hay'a wa ahlul hikmah. Kalau datang ke pesantren tak ini misalnya orang kesehatan, misalnya, apalah makanan di pesantren ini? Tahu tempe, bukan tahu telur. Tapi kita bisa hafal Quran. Kita bisa hafal Quran. Begitu saja makanannya. Coba kalau bergizi sekali makanannya, itu mungkin tidur kita. muka hafal Quran lagi tidur kita. Nah, jadi apa maknanya? Bahwa bagi kita ini orang-orang santri, anak-anak santri yang notabene mukminun, itu adalah sarana saja. Di belakang tak ini Tuhan. Kita ini bertawakal kepada Tuhan. Makanan itu hanya sarana saja. Sarana saja. Makanya selalu saya katakan, kalau kita sudah hidup automatically di sini, baru bertawakal kepada Tuhan. Tapi jangan langsung bertawakal
Kenapa tidak ikut ujian? Saya tawakal aja sama Tuhan. Ini bukan orang mukmin yang begini modelnya. Orang bahlul ini. Jadi orang mukmin itu 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Jadi orang yang begitu tadi caranya, ini bukan orang mukmin yang bertawakal begini. Orang kaleng-kaleng. Terus kita ini, saya selalu katakan, anak-anakku semua belajar otomatis, hidup otomatis. Bagaimana caranya? Anda buat jadwal, hidup otomatis di jadwal itu. Bangun jam 4, jangan dibangunkan. Bangun jam 3 misalnya. Anda kalau sudah membangunkan diri sendiri, Masya Allah. Tapi kalau masih dibangunkan, Ki, masih dipanggil Ki sama pembina lagi, baru mau ketawakal. Kenapa kau tidak tawakal sama Tuhan? Kalau ada pembina, pembina banget panggil Ki, kalau tidak ada. Kemarin subuh kan kita sudah bahas al-ghaib. Kalau bagaimana kita bekerja secara otomatis lah. Kita percaya gaib. Orang mukmin kan percaya gaib. Ada pembina, tidak ada pembina, kita hidup otomatis. Jangan zamannya saya dulu. Kalau tidak ada guru tak mengajar, gembira kita. Ya, jangan seperti itu dulu. Anak-anakku semua yang dimuliakan Allah. Jadi pandangan orang mukmin itu yang bertawakal kepada Tuhan, cara pandangnya saja beda. Mungkin orang-orang yang kurang tawakal, kurang mukmin, lihat kita ini, ya mungkin pandangannya melihat kita, ya muka atas sudah, muka jarang tidur, muka kurang gizi. Misalnya orang melihat kita, mungkin melihat kita, ya melihat setengah mata lah melihat kita. Tapi itu pandangan orang-orang seperti itu, ya anggaplah itu kurang tawakal, itu kurang bukan level kita itu. Tapi kalau saya melihat kalian itu, Masya Allah, kalian ini tiang-tiang langit loh. Tiang-tiangnya langit, khususnya yang di Wajo ini, yang menyangga semua. Allahul ladzi rafa'as samawat bighairi amadin tarawnaha. Ada tiangnya langit tapi kita tidak lihat. Ya salah satu di antaranya kalian ini. Coba kehidupan kalian dari subuh apa coba? Ada main domino di sini? Ada? Ada kalau tidak ada pembina. Tapi dalam itu? Tidak ada. Kalau main game, main poker ada? Ada? Tidak ada kan? Tidak ada. Berarti kehidupan itu Masya Allah, mulai dari pagi bersama Al-Quran, yang keluar di mulut tak zikir atau kalam Al-Quran. Itu saya itu Masya Allah melihat kalian itu, Masya Allah, datang ke masjid bawa piring coba. Saya perhatikan itu bawa piring ke masjid. Masya Allah, ini anak ini kan menghargai waktu daripada dari masjid lagi pulang lagi ke rumahnya kan. Tapi di mana piringmu simpan? Itu Masya Allah, saya bilang ini tuh salah satu menghargai waktu. Beginilah kehidupan orang-orang mukmin kita. Semua orang mungkin menertawakan kita, tapi bukan persoalan ente bro. Persoalan kami ini, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Anda bisa tertawakan kami, tapi tidak, kami masih ada Tuhan. Anda mungkin tertawakan kami, Anda mungkin hebat, kuat, tapi ingat, Anda yuhyi tapi yamut.
Asalnya Anda mati. Jangankan sakit gigi saja, Anda cari ustadz. Sakit gigi saja itu mana ada. Mungkin kita selalu dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, itu wajar. Lihat saja bahwa itu bukan level tak. Level dari segi mukminun. Oke lah, mungkin dari segi finansial kita kalah, nggak apa-apa. Coba subuh kita datang ke sini, apa yang kita lakukan? Tidak ada bicara politik di sini. Korban politik ya. Tak. Kita berzikir, sholat, pulang lagi karena asramanya dibawa, dia sudah dengan piringnya, tidak pulang lagi ke rumahnya tuh, ke kamarnya, langsung ke kantin. Itu salah satu menghargai waktu tuh. Tapi satu saja, di saat Anda bisa yu'minuna bil ghaib, Anda sudah bisa hidup otomatis. Coba hidup otomatis itu. Anda sudah tidak dibangunkan lagi, Anda sudah tidak dipanggil lagi. Datang waktu belajar, ada guru, tidak ada guru, belajar. Jangan kayak saya dulu. Kalau saya zamannya dulu, ada figur masuk di ruangan, baru kita mandi. Jangan seperti saya dulu. Itu contoh yang tidak baik. Berarti tidak bisa dicontoh. Artinya, alhamdulillah kan, itulah berkahnya Asadia. Berkahnya guru ta ini, Masya Allah. Jadi andai mungkin orang lihat malaikat-malaikat di sini, banyak malaikat di sini. Bagaimana cara tidak banyak malaikat? Kita ini di mulut tak keluar cuma Al-Quran, zikir, belajar, ke masjid, pulang ke asrama, mau kemana lagi? Yang saya salut ini pesantren tak ini, tidak ada pagarnya, tidak ada lari. Nggak ada pagar di sini. Ini Masya Allah, kalian ini, itu saja di saat Anda sudah hidup otomatis, fatawakkal 'ala Allah. Anda hebat. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Anak-anakku semua yang saya banggakan. Jadi kalian ini kalau sudah on the right, sudah hidup di sistem yang ada di kampus tak ini, kemudian Anda buat sistem sendiri yang bisa otomatis, yang connect dengan aturan kampus tak, Anda bisa lebih hebat daripada guru-guru tak yang sekarang. Kenapa? Kayak saya ini mungkin sudah berhenti, sudah stop, Anda masih berjalan. Ya mungkin kita dari Sengkang mau ke Makassar, saya sudah di Baru, tapi saya sudah singgah. Anda masih berjalan. Muliwa kimatu. Tapi ikut apa ko Sengkang, ikut apa lepang, masa muliwa dia muliwa ki. Saya tawakal sajalah. Kalau sampai tidak sampai kok itu. Karena tidak jalan kok. Jadi tawakal di sini difungsikan pada saat kita on the right, bahasa saya on the right, kita hidup dalam sistem, khususnya di kampus ta ini, kita sudah ikuti sistem yang ada, aturan guru-guru ta yang ada, aturan pesantren yang ada, kemudian Anda tawakal. Tapi kalau Anda tidak ikuti aturan, kemudian mau tawakal, kalau berdasarkan wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, masih di lewat level. Masih di bawah level. Anda masih selalu dibangunkan pagi, dibangunkan subuh, susah pun dibangunkan. Sudah dibangunkan susah. Nah, kemudian Anda mau bertawakal. Ya mungkin
ini yang saya katakan tadi, bahwa orang-orang mukmin itu tadi sudah kita bahas ya, tadi subuh kita sudah bahas bagaimana kita harus percaya ada pembina, tidak ada pembina. Nah, untung bukan saya pembina. Kalau saya pembina, nanti kalau tidak bisa ku dibina, saya binasakan. Kemudian waqala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, maka bertawakallah kepada Allah in kuntum mu'minin, kalau Anda termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Nah, sekarang anak-anakku semua, jadi kita kembali lagi bahwa orang mukmin itu, jadi ini seakan-akan Al-Quran mengatakan kepada kita semua bahwa kumasang nyale umat tepe, kumasang nyale umat tepe, tasa kali umat tepe, tasa di, maka bertawakal sama Tuhan, tawakal sama Tuhan. Kenapa? Itu tadi Tuhan Al-Hayyul ladzi la yamut. Jadi sama orang sakit saja kita misalnya tadi saya suruh orang wakili saya, tapi sakit-sakit terus, pasti saya terbawa pikiran, tuli malah sapu je, bagaimana kalau mati mi? Nah, makanya kalau begitu modelnya, makanya wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kemudian di belakang lagi wa may yatawakkalallahi fahuwa hasbuh. Kepada Tuhan kita bertawakal adalah itu sebuah pilihan yang sangat tepat. Anak-anakku semua, kita yakin ya, saya selalu katakan hayatuka min suni afkarika. Hidup tak ini berawal dari mindset, cara berpikir tak. Makanya anak-anakku semua pikirkan yang baik-baik dan pikirkan menjadi orang besar dan tawakal sama Tuhan. Pikirkan menjadi orang besar. Jangan hanya besar badan, besar, mandi ilmu, mimpilah. Napa ni makadaan tegurta waqala wafidu amri ilallahi innallaha basirum bil ibad ila akhirih. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na. Kita baca suratul Fatihah, semoga berkahnya suratul Fatihah pengajian kita ini mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita semua menjadi hamba-hamba Allah minal mutawakkilin dan hamba-hamba Allah yang mukminun insyaallah. Al-Fatihah.